Paviliun Zixin telah ada selama ratusan ribu tahun. Chen Qianan tidak tahu waktu pastinya. Dia hanya mengetahui bahwa Master Paviliun Zixin sangat energik, mampu menghadapi dua klan dewa dan iblis, dan mendapatkan posisi yang sesuai. Oleh karena itu, Paviliun Zixin dapat berkembang di mana saja di benua Yunyu. Adapun tujuan pendirian Zixinge, Chen Qianan sudah lama tidak mengetahuinya. Baru setelah dia dikirim untuk melakukan tugas di alam yang lebih rendah dia tahu bahwa tujuan Paviliun Zixin selalu ditujukan untuk umat manusia. Dan misinya ke alam bawah, sebenarnya misi utamanya sendiri tidaklah sulit. Ini murni sebagai penutup untuk menutupi tangan lain yang dikirim oleh Master Paviliun untuk turun ke bidang yang lebih rendah. Adapun keberadaan itu, Master Paviliun menyebutnya Roh Kudus, dan dia tidak mengetahui tugas spesifiknya. Setelah kembali dari alam bawah, Chen Qianan mendapatkan keinginannya dan diberi penghargaan, siap menjadi senior di organisasi yang didirikan oleh Yuan Yu. Dan apa yang terjadi kemudian? Fang Yu pada dasarnya terlibat. Chen Qianan jatuh langsung dari surga ke neraka, dan semua ilusi aslinya hancur. 166. Sejujurnya, informasi yang diberikan oleh Chen Qianan sangat terbatas, dan dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang dewa dan iblis. Namun, dikombinasikan dengan posisi Chen Qianan di Paviliun Zixin, dapat dimengerti bahwa dia tidak tahu banyak. Lagi pula, dengan basis budidaya tingkat rendah Chen Qianan, memang sulit untuk mendapatkan perhatian yang nyata. Aku sudah selesai, kamu, biarkan aku pergi. Chen Ganan menelan ludah dan berkata. Hanya sedikit isinya, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Ada juga, Master Paviliun pernah berkata bahwa tujuan keberadaan mereka adalah untuk memadamkan harapan umat manusia. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa mereka awalnya bukan milik benua Yunyu, tapi datang dari luar, jawab Chen Qianan dengan panik. Dari dunia luar, mata Fang Yu bergerak sedikit. Informasi ini lebih penting baginya. Dengan kata lain, Paviliun Zixin sendiri berasal dari alam lain. Pesawat besar adalah produk dari pesawat berlapis-lapis asli yang digabungkan menjadi satu. Dunia luar di mulut Master Paviliun mungkin memiliki level yang lebih tinggi di masa lalu. Dan digabungkan di bumi, Datian Chensing, dan bahkan di dalam alam Suyuan, ada jejak halaman suci. Pada dasarnya, selama masih ada manusia, akan ada bayangan tempat suci. Ungkapan di mulut pendopo ada untuk memadamkan harapan umat manusia, dan ini bahkan lebih terkonfirmasi. Fang Yu berdiri dengan mata yang menakjubkan. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, kamu harus melepaskan aku, kata Chen Ganan. Melepaskanmu, aku hanya berjanji padamu, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak bilang biarkan kamu pergi. Fang Yu mengangkat alisnya, mendengar ini, Chen Qianan kaget, wajahnya pucat. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan menuju pintu sel. Fang Yu, aku hanya karakter kecil. Kenapa kamu mengincarku? Kamu masih belum punya keyakinan. Perilakumu tidak sesuai dengan basis kultivasimu. Kamu, teriak Chen Ganan histeris. Aku sudah mengingatkanmu sejak lama, jangan jatuh ke tanganku. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang akhir ini, kamu seharusnya sudah bersiap. Ledakan. Setelah berbicara, Fang Yu menutup pintu sel. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Fang Yu hendak menghubungi Qisuan, dan mulai menguasai Paviliun Zixin. Namun saat ini, dia menemukan pergerakan abnormal di ruang penyimpanan. Mata Fang Yu bersinar dan dia melompat ke gunung belakang. Kemudian, dia memanggil Han Miaoyi dari ruang penyimpanan. Han Miaoyi sudah sadar saat ini. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu di depannya, wajahnya terkejut, ragu, dan lebih takut. Wah! Sebuah jubah muncul di tangan Fang Yu dan melemparkannya ke Han Miaoyi. Pakai bajumu dulu, kata Fang Yu. Han Miaoyi mengambil jubah itu dan terdiam sesaat. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kulitnya yang putih, pipinya langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Dia segera membalikkan punggungnya dan mengenakan jubahnya. Kamu harus ingat siapa aku. Fang Yu bertanya dengan tangan terlipat di depan dadanya. Han Miaoyi berbalik, wajahnya masih merah, dan mengangguk dan menjawab, Fang Yu, kamu adalah Fang Yu, tentu saja aku mengingatmu. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelum kamu koma? Fang Yu bertanya lagi, menyipitkan matanya. Sebelum koma, Han Miaoyi mengerutkan kening dan tenggelam dalam ingatannya. Sebelum dia koma,
dia melihat pria bertopeng yang mengambilnya secara paksa melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang persis seperti miliknya. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Apakah kamu tidak memiliki ingatan tentang pertempuran sebelumnya? Fang Yu menatap Han Miaoyi dan bertanya. Sejujurnya, sekarang Han Miaoyi ada di depannya, dia masih sedikit tidak percaya. Ini adalah tubuh dewa dan iblis sebelumnya. Hanya dengan melihatnya seperti ini, itu benar-benar tidak dapat menghubungkan Han Miaoyi dengan dewa dan iblis sebelumnya. Satu-satunya kesamaan hanya bisa dikatakan pada wajah netral Yuan Yu dan Han Miaoyi yang dipadukan dengan tubuh dewa dan iblis. 78 Chinese Network. Petik 2. Perang. Han Miaoyi semakin bingung. Jelas sekali, dia tidak memiliki ingatan itu. Fang Yu berpikir sejenak, lalu mengatakan segala sesuatu tentang para dewa dan iblis. Setelah mendengarkan, Han Miaoyi berlutut di tanah, wajahnya kosong. Aku adalah tubuh dewa iblis. Han Miaoyi bertanya pada Fang Yu dengan tatapan kosong. Sebelum Fang Yu menyebutkannya padanya, dia bahkan tidak tahu apa itu dewa dan iblis. Bahkan ini pertama kalinya aku mendengar nama ini. Tapi Fang Yu memberitahunya bahwa dia adalah dewa dan iblis legendaris yang hampir menghancurkan seluruh benua Yunyu. Hal seperti itu, membuatnya tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Dalam kesadarannya, dia adalah Han Miaoyi, seorang gadis yang diadopsi oleh Han Dingtian. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki hubungan dengan para dewa dan iblis? Wajah Han Miaoyi kosong dan sulit dipercaya. Fang Yu sudah menduga situasi ini. Jangan katakan bahwa Han Miaoyi hanyalah seorang gadis berusia 20-an. Bahkan jika hal semacam ini menimpanya yang telah hidup selama beberapa ribu tahun, itu tidak akan mampu meringankan situasi dalam waktu singkat. Aku adalah dewa dan iblis. Han Miaoyi masih bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini kamu adalah dewa dan tubuh iblis yang baru lahir, tubuh dewa dan iblis yang muncul dalam legenda, sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu, kata Fang Yu. Ya, tapi aku. Han Miaoyi memandang Fang Yu, matanya sedikit memerah, dan berkata, bahkan jika aku baru lahir, apakah aku membunuh banyak makhluk tak berdosa ketika aku kehilangan kesadaran sebelumnya? Makhluk yang tidak bersalah. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengingatnya. Para dewa dan iblis yang dikendalikan oleh Master Pavilion memang membunuh banyak makhluk. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah tentara dari keluarga dewa dan iblis kedua yang berpartisipasi dalam perang, dan ini adalah sesuatu yang terjadi selama perang, dan tentara tersebut tidak dapat dianggap sebagai makhluk yang tidak bersalah. Kamu belum membunuh banyak makhluk tak berdosa. Faktanya, jangan menganggap dirimu terlalu buruk. Kamu belum mencapai level yang dijelaskan dalam legenda. Setidaknya di depanku, kamu hanya perlu dikalahkan. Fang Yu tersenyum, jalan. Han Miaoyi memandang Fang Yu dengan pikiran yang sangat bingung. Ingatannya masih melekat dalam pertempuran yang terjadi di klan surgawi, adegan di mana Han Dingtian dibunuh oleh Fang Yu. Han Dingtian membesarkan Han Miao dan mencintainya. Masuk akal, dia seharusnya membenci Yu Yu. Namun dia juga tahu bahwa apa yang dilakukan Han Dingtian jelas bukan tindakan benar, melainkan pengkhianatan dalam mencari kekuasaan untuk merebut tahta. Dari sudut pandang ini, kekalahan terakhir Han Dingtian bisa dimaafkan. Han Miaoyi sebenarnya tidak membenci Han Yu, tapi emosinya sangat rumit. Selain itu, baru sekarang dia mengetahui bahwa fisiknya, ternyata adalah tubuh dewa dan iblis yang legendaris. Segala macam pikiran dan emosi terjalin di hati saya, membuat Han Miaoyi merasa tercekik dan sangat tidak nyaman. Kamu harus memilah-milah pikiranmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mendiskusikan masalah yang lebih serius denganmu, kata Fang Yu pada Han Miaoyi. Petik 2. Oke, Han Miaoyi mengangguk ringan, wajahnya pucat. Fang Yu berpikir sejenak, menemukan Zixi, dan memerintahkan, jaga dia. Ya, Tuan Fang. Zixi membungkuk untuk memberi hormat. Fang Yu meninggalkan gunung belakang dan kembali ke loteng. Wang Fan sudah menunggu di sini. Paviliun Zixin adalah tujuan akhir kami. Fang Yu berkata kepada Wang Fan, hanya ketika Paviliun Zixin terselesaikan, musuh akan musnah sepenuhnya. Ya, mata Wang Fan dingin dan dia mengangguk. Selama bertahun-tahun, Paviliun Zixin telah mencoba menargetkan umat manusia. Organisasi manusia yang didirikan oleh Yuan Yu berada di belakang Paviliun Zixin. Markas besar Paviliun Zixin terletak di kota kekaisaran klan Lingfan. Fang Yu berkata, inilah yang dikatakan Chen Qianan, dan itu harusnya dapat dipercaya.
Kalah. Oke, jawab Wang Fan sambil segera berdiri, aku akan pergi bersamamu. Kamu tinggal di sini untuk memulihkan lukamu dulu, aku bisa pergi sendiri, kata Fang Yu. Wang Fan berpikir sejenak, menatap tubuhnya, menghela nafas, dan mengangguk, oke. Fang Yu tersenyum tipis dan hendak pergi. Dan masih banyak lagi. Namun saat ini, Wang Fan tiba-tiba berbicara. Fang Yu menoleh untuk melihat Wang Fan, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Fang Yu, tiba-tiba aku berpikir. Sekarang tubuh dewa dibawa kembali olehmu, lalu di pavilion Zixin, akankah ada tindakan terhadap tubuh dewa? Wang Fan mengerutkan kening. Saya sudah memikirkan masalah ini, tapi kalaupun mereka punya rencana, mereka tidak tahu berapa lama. Lebih baik saya datang langsung ke pintu, lagi pula, kabinet utama mereka benar-benar mati, dan bawahan lain dari pavilion Zixin memiliki keberanian untuk datang kepadaku. Fang Yu menyipitkan mata, karena mereka mengetahui perbedaan kekuatan, mereka akan putus asa, mencoba menemukan cara untuk merebut kembali para dewa dan monster. Wang Fan berkata dengan sungguh-sungguh, para dewa dan monster adalah satu-satunya cara bisa mereka gunakan untuk berurusan denganmu. Kamu benar mengatakan itu. Jika pavilion Zixin ingin mendapatkan kembali tubuh para dewa dan iblis, maka dia akan selalu memperhatikan gerakanku. Fang Yu menyipitkan matanya, tetapi akan memakan waktu lama bagi mereka untuk menemukan sekte Dao Surgawi sekarang. Cukup bagiku untuk pergi ke klan Ling Fan. Di sini kamu akan menjagaku. Jika ada kelainan, segera beritahu aku dan aku akan segera kembali. Petik 2. Oke, jawab Wang Fan. Setelah itu, Fang Yu meninggalkan gerbang Dao Surgawi dan bergegas maju menuju ke arah kota kekaisaran klan Ling Fan. Klan Ling Fan, di kota kekaisaran, markas besar pavilion Zixin. Di lantai atas loteng, Master Pavilion memandangi pemandangan di kejauhan. Tapi saat ini, wajahnya tidak cantik. 4 roh suci agung telah diutus olehnya, dan langkah selanjutnya adalah menemukan posisi para dewa dan iblis dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Memikirkan kemungkinan menghadapi Fang Yu secara langsung, dia merasa tercekik dan takut. Fang Yu terlalu kuat, jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan musnah. Namun, mereka tidak punya pilihan. Meninggalkan benua Yunyu dengan cara yang suram, masih ada jalan buntu yang menunggu mereka. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya dapat menemukan cara untuk merebut kembali para dewa dan iblis. Selama Anda bisa mengembalikan para dewa dan iblis, semuanya bisa dibalik. Pemilik pavilion menundukkan kepalanya dan melihat sebuah buku kuno yang berat di tangannya. Permukaan buku kuno ini tampak berwarna emas tua. Tidak ada tulisan di sampulnya, hanya satu simbol. Simbol ini sangat sederhana, hanya berupa garis horizontal. 1. Ini adalah buku kehidupan dan kematian yang diberikan oleh Chen Qianan kepada pelindungnya. Master Pavilion belum pernah berencana menggunakan artefak ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia tahu, dia harus menggunakan segala cara. Dengan tidak adanya dewa dan setan, buku kehidupan dan kematian mungkin menjadi pendukung terbesarnya. Fang Yu, tubuh iblis itu milikku. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Mata Master Pavilion itu dingin, dan dia membuka buku kehidupan dan kematian. Bas, semburan cahaya keemasan gelap muncul darinya. Mengikuti panduan peta, Fang Yu memasuki wilayah klan Ling Fan secepat mungkin. Suku bangsa ini tentunya tidak sebaik para dewa atau setan, namun wilayah yang ditempati masih sangat luas. Kota Kaisar terletak di tengah wilayah suku Ling Fan. Fang Yu segera sampai di pinggiran kota kekaisaran. Ini adalah kota besar, hanya saja seluruh kota terlihat agak sepi sekarang, jalanan kosong, dan sebagian besar biksu telah kembali ke rumah masing-masing. Ketika Fang Yu memasuki kota, dia menemukan bahwa gerbang kota tidak memiliki penjaga. Situasi ini jelas tidak normal. Namun jika Anda memahami apa yang terjadi pada hari sebelumnya, dan Anda dapat memahami mengapa hal ini terjadi. Pertempuran yang terjadi di wilayah Protoss muncul di udara dalam bentuk gambar virtual, memungkinkan ratusan juta makhluk dari ribuan kelompok etnis untuk melihatnya. Meskipun mereka tidak melihat hasil akhirnya, mereka semua tahu. Benua Yunyu pasti akan mengalami guncangan hebat. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang harus dilakukan. Fang Yu dengan angkuh masuk melalui gerbang kota kekaisaran,
dan kemudian melepaskan kesadaran ilahi untuk mencari paviliun Zixin. Segera, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota kekaisaran, dan dengan cepat mengunci salah satu kota dengan wilayah yang sangat luas. Di depan gerbang rumah kota ini, terdapat sebuah plakat dengan 3 karakter, Paviliun Zixin. Ini markas besar Paviliun Zixin. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Wah, dia melompat dan langsung menuju Paviliun Zixin. Saat ini, di Paviliun Zixin, Master Paviliun masih berada di loteng. Laporkan ke Master Paviliun, ada nafas seorang biksu, dengan cepat mendekati Paviliun Zixin kita. Yah, sepertinya itu Fang Yu. Seorang bawahan muncul di depannya, melaporkan dengan nada bingung. Fang Yu, Master Paviliun menutup buku kehidupan dan kematian di tangannya, mengangkat matanya, dan melihat pemandangan di kejauhan. Bas, saat ini, tirai tipis muncul di depan matanya. Pemandangan di tirai tipis itu persis dengan pemandangan di mana Fang Yu mendekati markas besar Paviliun Zixin. Aksinya sangat cepat. Master Paviliun menyipitkan mata, ekspresinya sangat suram. Master Paviliun, Fang Yu ini ada di sini untuk membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Bawahan ini jelas telah melihat kekuatan Fang Yu, dan suaranya bergetar saat ini, dan ketakutannya sangat ekstrim. Master Paviliun tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya untuk melihat buku kehidupan dan kematian yang dia pegang dengan kedua tangannya, matanya tajam. 4 roh suci agung telah diutus olehnya untuk mencari keberadaan Fang Yu dan para dewa serta iblis. Namun kini, Fang Yu langsung membanting di depannya. Jadi, mungkinkah dewa dan tubuh iblis ditempatkan di tempat lain olehnya? Misalnya, gerbang Tiandao yang dibangun oleh Fang Yu sebelumnya. Tapi di manakah Tiandao Men? Kamu segera memberitahu semua bawahan, Paviliun Zixin, dan gunakan batu dewa untuk mencari lokasi Tiandao Men. Pemilik paviliun berkata kepada bawahannya, setelah menentukan lokasi Tiandao Men, beritahu 4 roh suci agung dan biarkan mereka pergi ke para dewa dan iblis. Ada kemungkinan besar di dalam Tiandao Men. Ya, tapi Master Paviliun, jika para dewa dan iblis tidak ada di gerbang surga, pria itu mengangkat kepalanya dan berkata, jika itu bukan di Sekte Dao Surgawi, maka itu pasti masih ada di tubuh Fang Yu. Master Paviliun mengertakkan gigi dan berkata, jadi, apa yang akan kita lakukan? Bawahan itu menjadi pucat dan terus bertanya. Ledakan, sebuah kekuatan besar meledak tepat di dadanya, meledakkannya, dan jatuh ke tanah sambil meratap. Kamu, lakukan sesuatu sesuai perintahku. Jangan punya banyak masalah, kata Master Paviliun dengan marah. Petik 2. Ya, Master Paviliun. Bawahan ini sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit, memegangi dadanya, dan menghilang. Master Paviliun terengah-engah, matanya bersinar dengan cahaya tajam yang gelap hingga dingin. Setelah datang ke benua Yunyu selama bertahun-tahun, keadaan pikirannya tidak pernah terguncang seperti sekarang ini. Faktanya, hatinya juga penuh kepanikan, dan dia juga takut pada Fang Yu. Namun, sebagai pemilik Paviliun Zixin, dia tidak boleh menunjukkannya. Jika tidak, seluruh Paviliun Zixin akan hancur. Masih punya kesempatan. Dia percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali para dewa dan iblis. Dia juga memiliki kartu Hall di tangannya. Itu, buku kehidupan dan kematian. Master Paviliun menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu, dia melihat ke langit di luar. Wah, sosoknya perlahan menjadi ilusi dan menghilang di ruang rahasia. Cisuan, kamu harus istirahat dengan baik. Sekarang kamu punya tugas yang harus diselesaikan. Saat dia mendekati Paviliun Zixin, Fang Yu menggunakan kontrak darah untuk menghubungi Cisuan. Mendengar suara Fang Yu, Cisuan segera menjawab, Fang Zizun, saya sudah pulih, dan saya siap kapan saja. Nyatanya, belum setengah jam sejak dia kembali ke ras iblis, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Tapi ini adalah tugas pertama yang diberikan Fang Yu padanya. Saat dia menunjukkan kesetiaan, dia pasti tidak berani mengabaikannya. Bantu aku membersihkan semua Paviliun Zixin di benua utara yang kamu kendalikan, semuanya, tanpa meninggalkan satupun. Fang Yu berkata dengan ringan. Paviliun Zixin, baiklah, begitu. Cisuan menjawab, saya akan membersihkan Paviliun Zixin secepat mungkin. Setelah menginstruksikan Cisuan, Fang Yu juga datang ke gerbang Paviliun Zixin.
Ada tembok tinggi yang mengelilingi paviliun Zixin, dan tembok itu sendiri memiliki barisan pertahanan. Tapi Fang Yu langsung mengabaikan lingkaran sihir dan bergegas ke paviliun Zixin dari posisi udara atas. Berdengung. Pada saat ini, lingkaran sihir mulai berlaku, semburan cahaya merah muncul, dan suara mendengung bergema di seluruh markas besar paviliun Zixin. Terlihat sejumlah besar biksu paviliun Zixin yang mengenakan jubah ungu berlari keluar dari setiap gedung. Mereka mengangkat kepala, dan memandang Fang Yu jauh di langit. Fang Yu masih terbang ke depan, tapi dia segera merasakan aura yang tidak biasa. Jadi dia berhenti di udara. Desir-desir, di depannya, sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah pelindungnya. Master Paviliun menatap Fang Yu, matanya dingin dan galak, dan ekspresinya penuh dengan niat membunuh. Oh, kamu benar-benar belum mati. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalian dengan tingkat kultivasi yang tinggi, jangan katakan apa-apa lagi, metode penyelamatan nyawa memang yang terbaik. Fang Yu, suara Master Paviliun penuh dengan kebencian, dan berkata, kekuatanmu memang lebih kuat dari yang kukira, tapi, para dewa dan iblis bukanlah sesuatu yang bisa kamu langgar, kamu harus keluar. Tubuh Tuhan, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Begitu kita bertemu, saya menyebut para dewa dan iblis. Yang jelas, Master Paviliun sangat peduli dengan para dewa dan iblis. Tubuh para dewa dan iblis telah saya hancurkan, apa hebatnya? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Di dunia ini, kamu tidak bisa menghancurkan para dewa dan monster. Master Paviliun berkata dengan tegas, Fang Yu, kamu tidak bisa mengendalikan para dewa dan monster. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Bagaimana cara mengendalikan para dewa dan monster sepenuhnya? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu membawa pergi para dewa dan monster, hanya menunggu untuk dimakan kembali suatu hari nanti. Oh, jadi, kamu masih melakukannya untukku. Fang Yu tersenyum lebih cerah. Kamu sangat baik setelah dipukuli olehku dan memikirkanku. Bagaimana mungkin Master Paviliun tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata ini? Wajahnya sangat jelek, dan dia berkata dengan suara dingin, Fang Yu, apakah kamu pikir kamu benar-benar tak terkalahkan? Aku yang sebelumnya, masih memiliki banyak cara untuk digunakan. Kamu pikir jika kamu kehilangan tubuh para dewa dan iblis, aku tidak akan bisa bertarung denganmu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meledak dengan energi sihir yang meledak. Bang panjang. Cara ini dapat meledak langsung dari sisi badan pendopo, meledak ke tanah di belakangnya, menyebabkan bangunan-bangunan besar runtuh dalam sekejap. Dan ribuan pembudidaya paviliun Zixin berdiri di posisi itu, bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka hancur berkeping-keping oleh sihir ini. Huhuhu, ada hembusan angin di langit, dan asap ada di mana-mana. Kamu salah, menurutku aku bukannya tak terkalahkan, tapi menurutku, kamu tanpa tubuh dewa atau iblis hanyalah sampah belaka. Fang Yu tersenyum dingin dan mengambil kembali telapak tangan kanannya. Menghadapi penghinaan Fang Yu, kemarahan di hati pemilik paviliun membara dengan sangat kuat. Sebagai seorang beku dari dunia luar, dia selalu memandang rendah makhluk hidup dengan sikap yang lebih tinggi dari alam ini. Namun penampilan Fang Yu membawanya ke dunia fana. Apalagi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia memang dirugikan. Hal ini membuatnya merasa tidak dapat diterima, dan harga dirinya menyakitkan. Jika ini masalahnya, maka saya akan memberitahu Anda tentang kekuatan saya sebagai Master Paviliun dari Paviliun Kepercayaan. Master Paviliun berteriak dengan dingin dan mengangkat kedua telapak tangannya. Ledakan, sejumlah besar api ungu menyala di antara langit dan bumi. Seluruh langit diterangi oleh api ungu. Ziyan berbeda dengan api biasa. Meskipun berupa nyala api, namun memancarkan aura gelap hingga dingin. Saat ini, mata Fang Yu menjadi sangat dingin. Api ungu di seluruh langit. Ini mengingatkannya pada Tiandaumen tahun ini, dan permusuhan di dadanya langsung tersulut. Mata Fang Yu berbinar dengan cahaya merah samar. Dia memandang Master Paviliun dan tersenyum. Hancurkan keajaiban. Cahaya abu-abu samar muncul di Master Paviliun. Bum bum bum. Langit yang dipenuhi api ungu langsung menghempaskan Fang Yu ke udara. Dan di bawah, banyak pembudidaya Paviliun Zixin merapal mantra bersama-sama, melepaskan lingkaran sihir besar. Hei, 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 sinar cahaya melonjak ke langit, langsung meledak ke tubuh Fang Yu, seperti jaring laba-laba yang terjalin.
Kekuatan penindasan yang menakutkan langsung menimpa Fang Yu. Pada saat ini, pandangan Fang Yu selalu terfokus pada Master Pavilion di depan. Fang Yu, aku akan memberitahumu, lihatlah konsekuensi apa yang akan kudapat, kata Master Pavilion dengan dingin Banglong. Pada saat ini, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Nafas horor muncul dalam sekejap. Susunan kekuatan suci menyerang kembali ke tanah dan melepaskan seberkas cahaya yang menjerat Fang Yu, seorang biksu bernama Pavilion Zixin. Ledakan, serangkaian ledakan terdengar. Para penggarap Pavilion Zixin ini meledak dan mati, memercikkan daging dan darah. Ledakan, sosok Fang Yu menyerupai bola meriam, bergegas menuju Master Pavilion di depan. Penjaga penuh Aegis pemilik Pavilion berteriak, dan sebuah perisai besar mengembun di depannya. Fang Yu bergegas ke depan Master Pavilion, dan tangan kanannya terbanting ke depan. Banglong, perisai besar itu hancur seketika. Kekuatan tinju meledak di dada Master Pavilion. Engah, sebuah lubang darah langsung meledak dari dada Master Pavilion. Dia berteriak dan terbang kembali. Tapi Fang Yu segera menyusulnya, meraih kepala Master Pavilion dengan satu tangan. Yang paling aku benci dalam hidup ini, adalah api ungu di langit. Di kehidupan selanjutnya, perhatikan. Di depanku, jangan gunakan teknik ini lagi. Pupil Fang Yu memerah, dan pukulan lainnya mengenai kepala Master Pavilion. Ledakan, tubuh Master Pavilion tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat ini, tanah di seluruh area markas Pavilion Zixin retak, dan bangunan-bangunan hancur. Master Pavilion, yang berada jauh di dalam tanah, bersinar dengan cahaya abu-abu di tubuhnya. Saat ini, nafasnya mulai pulih, bahkan mulai naik. Hancurkan kekuatannya, semakin berat cedera yang dideritanya, semakin kuat pula kekuatan yang akan ia pulihkan setelahnya. Ini adalah teknik terkuat yang diturunkan oleh manajemen senior organisasi mereka. Ngomong-ngomong, itu agak mirip dengan fisik para dewa dan iblis. Kakak, Master Pavilion berdiri, melihat ke langit, dan berkata dengan keras, Fang Yu, bahkan jika tidak ada dewa dan tubuh iblis, aku bisa menggunakan latihanku untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Selama kamu tidak bisa membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Fang Yu memandang Master Pavilion, dan ekspresi brutal di matanya menjadi lebih jelas. Karena, ini bukan pertama kalinya dia melihat latihan seperti itu. Ini persis sama dengan metode rahasia Istana Xian. Menghadapi anjing tua Hong Yin, alasan utama mengapa Fang Yu mampu bertarung selama 7 hari 7 malam adalah teknik rahasia Istana Xian bahwa semakin berat cederanya, semakin kuat pemulihannya. Fang Yu tidak menyangka sekarang, dia melihat teknik rahasia ini di Master Pavilion Hati Intim. Istana Xian yang asli, benar-benar memiliki hubungan dengan pengadilan suci. Pupil Fang Yu berlumuran darah, dan sosoknya menukik ke bawah. Bum bum bum, serangannya begitu dahsyat hingga langit terpotong dan meraung. Menghadapi Fang Yu, hati pemilik pavilion sudah penuh ketakutan. Namun di permukaan, dia masih memaksakan ketenangannya. Ledakan. Detik berikutnya, pukulan berat lainnya menghantam tubuh Master Pavilion. Tubuh Master Pavilion hampir hancur seluruhnya saat ini. Tapi manik hitam di tubuhnya menyatukan kembali tubuh fisiknya, sehingga dia hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Namun rasa sakit yang parah masih membuat Master Pavilion tidak bisa mengenali jeritan itu. Dia jatuh ke tanah, anggota tubuhnya mengejang putus asa, dan cahaya abu-abu di tubuhnya sudah berkedip-kedip. Sihir terobosan telah mencapai batasnya. Hanya mengandalkan kekuatan magis Poli, dia tidak bisa mendukung kekuatan Fang Yu sama sekali. Kakak, Fang Yu mengangkat kaki kanannya, menginjak wajah Master Pavilion dengan keras, dan terus menekan. Tengkorak dan tulang Master Pavilion itu retak. Semakin kuat, kenapa masih sangat lemah? Fang Yu berkata dengan kasar. Teriak Master Pavilion, diam-diam menggerakkan keterampilan tubuhnya. Wah! Detik berikutnya, hukum ruang angkasa melonjak, dan sosoknya dipindahkan secara paksa. Ledakan, Fang Yu menginjak udara dan menekan tanah lagi, suara teredam meletus, dan tanah runtuh. Wah, sosok Master Pavilion muncul di udara. Saat ini, tubuhnya tidak lagi berwarna abu-abu. Melanggar kekuatan, telah dipatahkan. Rusak sepenuhnya, yang disebut break lalu stand, pertama-tama harus mampu mendukung break, sebelum ada stand di belakang. Tapi saat ini, Master Pavilion tidak bisa menahan serangkaian serangan kritis Fang Yu.
Dia hanya bisa melepaskan sihir ini. Satu-satunya hal yang bisa memberinya keuntungan tertentu, hanya hidup dan mati. Master Pavilion menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan mengangkat telapak tangannya. Bas, di antara telapak tangannya, garis besar sebuah buku muncul dan bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Pemilik pavilion mengangkat buku itu dan membuka halaman depan. Saat ini, Fang Yu bisa melihat pola horizontal di sampul buku ini. 1. Begitu buku ini terbit, langsung mengeluarkan nafas yang sangat istimewa. Ini adalah senjata ajaib. Fang Yu memandang Master Pavilion dengan mata sedikit basah. Fang Yu, kamu belum melihatnya. Ini adalah buku kehidupan dan kematian. Master Pavilion berteriak dengan keras, ini masih merupakan hadiah yang dibawakan Chen Qianan untukku dari alam bawah. Buku hidup dan mati. Mendengar nama ini, hati Fang Yu tergerak. Kitab kehidupan dan kematian, kitab gunung dan lautan dari bumi, buku para dewa dari surga. Ini adalah legenda. Sebelum Fang Yu ada di bumi, dia telah melakukan kontak dengan San Haijing palsu gelombang www.novelringan.com gelombang atau meniru artefak magis. Dan meskipun itu hanya senjata ajaib palsu, efeknya sangat buruk. Saat ini, buku kehidupan dan kematian di tangan Master Pavilion adalah buku manusia di antara 3 buku kehidupan dan kematian. Apakah itu asli? Fang Yu tidak bisa memastikannya. Namun setelah Master Pavilion memanggil buku kelahiran dan kematian, dia memang bisa merasakan nafas yang unik dan istimewa dari buku kelahiran dan kematian yang mirip buku tersebut. Nafas ini belum pernah ditemui sebelumnya. Nafas macam apa ini? Fungsi buku hidup dan mati, apa itu? Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan hatinya bergetar. Menurut legenda yang dia ketahui, fungsi buku kehidupan dan kematian secara alami adalah untuk mengendalikan hidup dan mati. Menurut legenda, mereka yang menguasai kitab kehidupan dan kematian hanya perlu menuliskan nama seseorang di kitab kehidupan dan kematian, 8 karakter kelahiran. Anda dapat membunuh orang ini. Almarhum akan mati karena berbagai alasan, dan Xiansu tidak dapat menyelamatkannya. Jarak tak terbatas, tak perlu bertemu, cukup coretan pena, bisa mati. Demikianlah penjelasan mengenai peranan kitab kehidupan dan kematian dalam legenda tersebut. Namun kenyataannya, apakah peran buku hidup dan mati benar-benar melegenda? Mustahil, seharusnya tidak ada senjata ajaib yang secara langsung melenyapkan keberadaan orang lain di dunia. Fang Yu berkata dalam hatinya, Anda benar jika berpikir demikian, tetapi buku kehidupan dan kematian ini benar-benar disusun oleh hukum kehidupan sampai batas tertentu, kata Li Huoyu. Fang Yu, sekarang, aku memiliki kendali atas hidup dan matimu. Master Pavilion menyeringai, memperlihatkan senyuman yang kejam dan cemberut. Bas, setelah buku kehidupan dan kematian dibuka, buku itu melayang di hadapannya. Memanggil, nafas yang sangat tipis menyapu tubuh Fang Yu dalam sekejap. Berdengung, pada saat ini, di dalam buku kehidupan dan kematian, ada bagian konten yang muncul secara bertahap. Pemilik pavilion menarik napas dalam-dalam. Faktanya, penggunaan buku hidup dan mati masih jauh dari kata mahir. Karena waktu terlalu mendesak, dia tidak punya waktu luang untuk belajar. Tapi sekarang, apapun yang terjadi, dia harus menggunakan buku hidup dan mati. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Bisakah Fang Yu dibunuh melalui buku kehidupan dan kematian? Apalagi, setidaknya, biarkan dia menunda cukup waktu sampai 4 roh suci agung menemukan gerbang surgawi dan memastikan keberadaan para dewa dan iblis. Desir-desir, di buku kehidupan dan kematian, sebuah rune perlahan muncul, bersinar dengan cahaya kemasan gelap yang samar. Rune ini mencatat 8 karakter ulang tahun Fang Yu, semua pengalamannya, dan saat hidupnya berakhir. Apapun konten di atas, patron dapat memodifikasinya. Dia ingin merevisi waktu kematian Fang Yu menjadi hari ini, hingga saat ini. Bas, sejumlah besar rune telah muncul di buku kehidupan dan kematian, masih bersinar terang. Master Pavilion memandang Fang Yu di depannya dan tertawa liar, Fang Yu, tanggal kematianmu tidak lama lagi. Aku akan menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk mengakhiri hidupmu. Kamu siap mati. Sambil tertawa, pemilik pendopo kembali melihat isi buku kehidupan dan kematian. Namun, rune itu masih bersinar terang, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Master Pavilion sangat perhatian, dan bahkan mencoba menggunakan teknik murid dan kesadaran spiritual untuk melihat karakter di atas,
tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Apa yang terjadi? Hati pelindung itu tenggelam. Dia tidak tahu tautan mana yang salah. Namun, dia tidak sabar sekarang. Jika Fang Yu bergegas maju, dia akan tamat. Oleh karena itu, sang Master Pavilion tidak lagi menunggu. Ia langsung mengangkat tangannya dan menulis karakter pada buku kehidupan dan kematian dengan jarinya. Fang Yu, hari ini, kematian. Dia menulis total 6 karakter. Bas, melalui kekuatan peri miliknya, dia benar-benar mencantumkan karakter-karakter ini dalam buku kehidupan dan kematian. Berdengung, pada saat ini, buku kehidupan dan kematian mulai bergetar, dan cahaya keemasan gelap menjadi semakin menyilaukan. Melihat reaksi ini, pemilik paviliun menyeringai dan tersenyum. Dia tahu itu berhasil, buku hidup dan mati berhasil. Hahaha, Fang Yu, hidupmu akan segera berakhir. Master Paviliun tertawa. Fang Yu sedikit mengernyit, menyipitkan mata ke arah Master Paviliun dan buku kehidupan dan kematian di depannya, dan tidak pergi. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya hitam menyala di buku kehidupan dan kematian. Dan tubuh Fang Yu juga langsung memancarkan cahaya keemasan terang. Cahaya keemasan baru saja melintas. Tapi buku kehidupan dan kematian tiba-tiba bergetar, dan cahaya hitam, sebaliknya, melesat ke tubuh Master Paviliun. Wah! Master Paviliun gemetar hebat. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat buku kehidupan dan kematian di depannya, lalu ke Fang Yu. Dan pada saat ini, nafas miliknya benar-benar hilang. Kakak, sejumlah besar retakan padat muncul di permukaan tubuh. Master Paviliun, panggil. Saat embusan angin bertiup, dia berubah menjadi debu dan menghilang dalam waktu singkat. Berdengung, buku kehidupan dan kematian masih bergetar di udara. Hah? Apa yang terjadi? Fang Yu masih sedikit terkejut, melihat ke depan. Bukankah sudah jelas, orang itu ingin merusak hidup dan matimu dengan buku kehidupan dan kematian, tapi dia mendapat serangan balasan dan menderita sendiri, kata Li Huoyu. Mengapa kamu mendapat serangan balik? Fang Yu bertanya. Kalau begitu aku tidak tahu. Jawab Li Huoyu. Wah, Fang Yu terbang ke depan dan sampai ke buku kehidupan dan kematian. Pada saat ini, dia bisa melihat sebuah rune bersinar dengan cahaya keemasan di buku kehidupan dan kematian yang bergetar. Rune ini tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi pada saat ini, secara bertahap menghilang. Sebagian besar rune dengan cepat menghilang. Isi di atas mungkin seperti pengalaman hidupmu, yang dicatat sejak lahir, kata Li Huoyu. Kenapa kamu tidak bisa melihat dengan jelas? Fang Yu bertanya, dan buku hidup dan mati ini, apakah mungkin untuk memprediksi waktu kematianku? Bukankah begitu? Kematian, sulit untuk dikatakan, tetapi tanggal lahirnya harus akurat. Adapun mengapa kamu tidak dapat melihat dengan jelas, sulit untuk mengatakannya, kata Li Huoyu. Setelah konten di atas menghilang, buku kehidupan dan kematian dengan cepat kembali normal, cahayanya perlahan menghilang, dan ditutup. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengambil buku kehidupan dan kematian di tangannya. Master Paviliun, baru saja mati seperti ini. Fang Yu mengangkat alisnya sambil memegang buku kehidupan dan kematian. Mati, kata Li Huoyu, saya tidak tahu fungsi spesifik dari kitab kehidupan dan kematian, tetapi Anda harus merasakan cahaya pemadaman. Cahaya kematian, apakah itu cahaya hitam dari buku kehidupan dan kematian? Fang Yu bertanya, yah, orang itu bunuh diri. Sejauh yang aku tahu, jika kamu ingin mengendalikan hidup dan matinya, kamu akan menderita serangan balasan. Ini hanya masalah waktu, kata Li Huoyu. Menurutmu, apa maksud dari buku hidup dan mati ini? Siapa yang berani menggunakannya? Fang Yu mengerutkan kening. Ini, kata Li Huoyu. Fang Yu, ada keadaan darurat, dan 4 biksu misterius telah menerobos gerbang surgawi. Saat ini, telinga Fang Yu tiba-tiba mendengar suara cemas Wang Fan. 4 biksu misterius. Fang Yu mengerutkan kening, tidak bertanya lebih banyak, tetapi berkata, saya akan segera kembali. Setelah berbicara, dia melirik ke markas paviliun Sixin di depannya. Setelah pertarungannya dengan penguasa paviliun, tempat ini juga menjadi berantakan. Namun, beberapa saudara di paviliun Sixin tidak meninggal. Pada saat ini, mereka tampaknya telah sadar kembali, dan mereka semua memandang Fang Yu di langit, ekspresi mereka penuh ketakutan. Fang Yu menggabungkan telapak tangannya dan menggunakan mantra. Teknik pengendalian dewa. Bas. Sinar cahaya biru dilepaskan,
menutupi 4 arah, mengendalikan ribuan pembudidaya paviliun Zixin yang tersisa di tempatnya. Pada saat ini, kelompok penggarap paviliun Zixin seperti membatu, tidak mampu bergerak sedikit pun dari atas dan bawah tubuh mereka. Karena kematian yang kejam dari Master Pavilion, Fang Yu ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang paviliun Zixin, jadi dia hanya bisa memulai dari kelompok pembudidaya paviliun Zixin yang masih hidup. Tapi sekarang, situasinya mendesak, Fang Yu memutuskan untuk mengendalikan kelompok biksu paviliun Zixin terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk menangani mereka. Sayang, kembalilah ke surga. Fang Yu memanggil Bei Bei setelah menggunakan teknik kontrol dewa. Wow, Bei Bei berteriak sambil melepaskan tanda cincin. Set, set, Fang Yu dan Bei Bei melewati tanda cincin itu berturut-turut dan kembali ke Tiandaomen. Bum bum bum, pada saat ini, langit di atas Tiandaomen tertutup awan besar. Tekanan spiritual yang kuat menyebar ke seluruh langit dan menutupi bumi, menutupi setiap biksu di Sekte Dao Surgawi. Dari segi kekuatan, banyak ras manusia di Tiandaomen, termasuk Fei Qi, Zixi, Hong Yaozu, Del, semuanya sangat lemah. 166. Di bawah awan, 4 sosok muncul. Mereka semua mengenakan jubah ungu, menutupi wajah mereka, dan hanya memperlihatkan sepasang mata samar-samar berwarna cian. Nafas yang dikeluarkan oleh keempat biksu ini sangat dingin dan menyesakkan. Pada saat ini, mereka semua melepaskan langit yang penuh dengan kesadaran spiritual, mengamati seluruh gerbang surgawi, sepertinya ingin mencari sesuatu. Wajah Hong Yaozu menjadi pucat, melihat keempat sosok di langit, matanya penuh ketakutan. Tingkat nafas ini, pasti telah melampaui Hedao Tianxian, kemungkinan besar adalah Keiyuan Tianxian, bahkan puncak Keiyuan, dan bahkan Tianxian pencerahan. Belum lagi Quan Wu Tianxian, bahkan jika Hedao Tianxian membunuh Tiandaomen, mereka tidak bisa melawannya. Kakak cepat kembali. Hong Yaozu meraung dalam hati. Di arah lain, Wang Fan sudah terbang ke udara. Dia juga merasakan tekanan yang besar di hadapan 4 biksu misterius yang tiba-tiba muncul. Asalmu dari mana? Wang Fan bertanya dengan ekspresi serius tanpa rasa takut. Tak satu pun dari 4 biksu itu menjawab kata-kata Wang Fan. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Menemukannya, salah satu biksu berbicara dengan ringan. Wah! Kemudian, keempat biksu itu berangkat bersama dan bergegas menuju gunung di sampingnya. Gunung itu adalah gunung belakang. Saat ini, Zixi dan Han Miaoyi ada di dalamnya. 78 jaringan Tiongkok. Dan Zixi dan Han Miaoyi juga merasakan 4 aura kuat terkunci pada mereka. Zixi yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan nafas ini, muntah darah tanpa darah di wajahnya. Han Miaoyi segera mendukung Zixi. Tapi wajahnya juga pucat, dan dia menoleh untuk melihat sumber dari 4 aura. Keempat biksu itu mendekati gunung belakang satu demi satu. Tujuan mereka adalah para dewa dan iblis. Wang Fan kembali sadar dan segera bergegas maju, mencoba menghentikannya. Ledakan, namun salah satu kultivator tidak menoleh, dan langsung mengangkat telapak tangan ke arah Wang Fan. Om, terdengar suara mendengung. Hukum berbentuk cincin dapat meledak ke arah Wang Fan. Ekspresi Wang Fan berubah, dan dia segera menghindar. Berdengung, cara ini bisa meledak di udara tinggi, mengeluarkan suara mendengung yang lebih keras. Ah, pada saat ini, banyak biksu di Sekte Dao Surgawi menutup telinga mereka dan jatuh ke tanah kesakitan sambil meratap. Telinga banyak biksu langsung menumpahkan darah. Metode ini bisa menjadi serangan sonik. Wang Fan tampak jelek, mengertakkan gigi, dan ingin melangkah maju. Karena, dia tahu betul bahwa tubuh para dewa dan iblis tidak akan pernah bisa diambil. Namun, saat ini, keempat biksu telah tiba sebelum gunung belakang. Tubuh Tuhan, biksu paling kiri mengangkat telapak tangan kirinya dan menghadap Han Miaoyi. Han Miaoyi menggigit bibir merahnya dan merasakan kekuatan besar menyedotnya. Apa? Dia berseru, tapi tanpa perlawanan sedikit pun, dia terbang menuju biksu itu seperti ini. Brengsek, Wang Fan di belakang melihat pemandangan ini, mengepalkan tinjunya, dan ingin melepaskan mantranya. Wah, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan muncul dari samping. Dia melintas di depan 4 biksu yang mengenakan jubah ungu. Han Miaoyi di udara hanya merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian dia melepaskan diri dari energi sihir sebelumnya. Tetapi merasakan kehangatan, Han Miaoyi mendongak dan melihat wajah Fang Yu yang sedikit malas.
Dia mengencangkan hatinya dan memeluk Fang Yu dengan tangannya. Wah, Fang Yu memeluk Han Miaoyi dan mendarat di puncak gunung belakang lagi. Matanya terfokus pada 4 biksu berpakaian ungu di udara di depan. Nafas keempat biksu ini sangat istimewa. Salah satu dari mereka merasa agak familiar baginya. Mungkinkah? Fang Yu terkejut sesaat, hatinya tergerak. Dia tiba-tiba teringat situasi yang diakui Chen Qianan sebelumnya. Chen Qianan sebelumnya dikirim ke tingkat bawah oleh pemilik paviliun untuk melakukan tugas. Faktanya, tugas utamanya adalah menyembunyikan biksu lain yang dikirim ke alam yang lebih rendah. Dan biksu itu dipanggil Roh Kudus oleh Master Paviliun. Fang Yu ingat bahwa ketika dia berada di alam bawah, dia bertemu dengan seorang biksu misterius. Biksu misterius akan menggunakan metode rahasia api ungu, dengan nafas khusus, yang sangat mirip dengan nafas biksu paling kiri. Mungkinkah, biksu di depanku adalah biksu misterius yang ditemui Datian Chensing saat itu? Pada saat yang sama, keberadaan juga disebut Roh Kudus oleh Master Paviliun Zixin. Sepertinya, kamu dikirim oleh Paviliun Zixin untuk mengawal para dewa dan iblis, kata Fang Yu. 4 roh suci agung di udara, biksu di paling kiri berbicara, para dewa dan iblis, ini milik kita. Begitu biksu ini berbicara, Fang Yu segera mendengar, itu memang biksu misterius bertopeng yang pernah bertatap muka di Datian Chen Star saat itu. Itu benar-benar dia. Dengan cara ini, apa yang dikatakan Chen Qianan dan apa yang dialami di Datian Chensing dapat terhubung sepenuhnya. Kita, seharusnya bertemu satu sama lain. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata, melihat apa yang disebut roh suci yang sedang berbicara. Roh Kudus terdiam beberapa saat, dan menjawab, saya datang untuk memperingatkan Anda agar tidak menentang saya. Tentu saja, itu kamu. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya beruntung. Ikan yang lolos dari jaring yang ditinggalkan oleh pesawat atas kini telah saya temui lagi. Fang Yu, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, roh suci berkata dengan dingin, serahkan para dewa dan iblis, setidaknya di alam ini, kamu tidak akan mendapat masalah lagi. Petik 2. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu akan menjadi musuh bebuyutan kami. Di masa depan, kemanapun kamu pergi, kamu akan diselimuti bayangan kami, dan kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Nada suara Roh Kudus ini sangat dingin, dan ketika dia berbicara, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Mendengar apa yang dia katakan, Han Miaoyi, yang masih memegang erat Fang Yu, menjadi pucat dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia tidak tahu mengapa pihak lain harus membawanya pergi. Yang dia tahu hanyalah, dia berada dalam situasi berbahaya sekarang. Dia tidak ingin pergi bersama. Han Miaoyi memegang tangan Fang Yu lebih erat. Fang Yu menunduk, menatap Han Miaoyi, mengangkat alisnya dan berkata, lihat, kamu adalah ubi, mereka semua ingin membawamu pergi, apa menurutmu aku ingin menyerahkanmu? Mendengar ini, Han Miaoyi langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat berbicara, tetapi dia terus menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan penolakannya. Melihat penampilan Han Miaoyi yang menyedihkan, Fang Yu semakin tersenyum, dan berkata, menurutku lebih baik menyerahkanmu. Kamu juga mendengarnya, jika aku tidak menyerahkanmu, mereka akan memperlakukanku seperti aku. Musuh bebuyutan akan bertanggung jawab selamanya. Tidak ada gunanya aku menahanmu. Aku bisa melayanimu sebagai pelayan, dan aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jangan serahkan aku, jangan. Mata Han Miaoyi memerah, dan dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan memohon. Dia memegang tangan Fang Yu dengan sangat kuat. Penampilan yang begitu menyedihkan bagi saya ini memang sulit untuk dihubungkan dengan para dewa dan iblis yang nafasnya cukup untuk menghancurkan dunia. Oke, lepaskan. Fang Yu tidak ingin menggoda Han Miaoyi lagi. Tentu saja dia tidak akan menyerahkan Han Miaoyi. Itu bukan karena alasan lain, alasan terbesarnya adalah kemungkinan besar di balik Paviliun Zixin adalah halaman suci, dan makhluk di depan mereka telah menguasai rahasia api ungu. Oleh karena itu, orang-orang di depan mereka adalah musuh bebuyutan Fang Yu. Fang Yu tentu saja tidak bisa memberikan apa yang diinginkan musuh bebuyutannya. Adapun peran para dewa dan iblis, latar belakang dan faktor lainnya adalah yang kedua, bukan kritis. Petik 2. Petik 2. Han Miaoyi membuka matanya lebar-lebar, mengira Fang Yu akan menyerahkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerahkanmu untuk saat ini.
Tapi bagaimana aku bisa membersihkan keempat orang ini jika kamu menahanku seperti ini? Fang Yu mengangkat alisnya. Han Miaoyi bereaksi, lalu melepaskannya dan berdiri di tanah. Fang Yu mengambil 2 langkah ke depan, melihat keempat roh suci agung di depannya, menyeringai, dan berkata, jangan menginginkan dewa dan iblis. Yang bisa kamu minta, hanya aku yang akan menghadiahimu beberapa pukulan. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fang Yu menendang kakinya, keempat roh suci itu bergegas maju seperti bola meriam. Bai, dalam perjalanan menuju 4 roh suci, Fang Yu memanggil Bei Bei. Bei Bei segera melompat, melepaskan cincin dalam sekejap. Lingkaran besar ini melaju ke depan, langsung melingkupi 4 roh suci agung. Dalam proses bergegas menuju 4 roh suci agung, Fang Yu juga melewati tanda cincin ini. Dengan cara ini, medan pertempuran antara dia dan keempat roh suci berubah seketika. Dari Tiandaomen, hingga dataran yang sangat luas. Menghadapi Fang Yu yang bergegas masuk, keempat roh suci bereaksi sangat cepat, dan pada saat yang sama mereka melepaskan aura mengerikan. Nafas mereka cukup istimewa dan kompleks, seperti kombinasi nafas beberapa biksu yang mempraktikkan teknik berbeda. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan detail ini, dan bergegas ke depan 4 roh suci dan melayangkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan yang besar. Segel jalan besar di punggung kepalan tangan berkedip dengan cahaya kemasan. Tinju salib surgawi, ledakan, tinjunya meledak, dan kekuatan itu langsung menyapu 4 roh suci di depannya, tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Pada saat ini, mata keempat roh suci agung terbuka lebar, dan masing-masing secara otomatis menggunakan cara untuk menghindar atau bertahan. Roh Kudus di kedua sisi lebih cepat dan menghilang dalam sekejap, menghindari serangan frontal dari tinju ini. 2 roh suci yang tersisa tidak seberuntung itu. Mereka tidak bisa mengelak, mereka hanya bisa mengangkat telapak tangan dan menggunakan senjata magis pada saat yang bersamaan. Hei, 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 beberapa segel pertahanan terkondensasi di depan mereka. Boom boom. Namun, dalam menghadapi kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Heavenly Crossfist, segel ini sangat rentan. Dalam serangkaian ledakan, semua segel ini hancur. Dan 2 roh suci agung di balik segel, tubuh itu hancur di bawah kekuatan tinju yang menakutkan. Boom, terdengar ledakan suara, dan kedua roh suci agung itu mati tiba-tiba, dan bahkan tidak ada waktu untuk berteriak. Boom boom boom, Quan Jin terus berlari ke depan, menghancurkan ruang di sekitarnya, dan bahkan tanah terlempar keluar dari jurang besar, puing-puing terciprat, dan dunia berguncang. Fang Yu berdiri tinggi di langit, menoleh untuk melihat ke samping. 2 roh suci yang menghindar, kini berada di udara di sebelah kiri. Sejujurnya, kamu benar-benar berani. Sebelumnya, perpaduan dewa dan iblis Master Pavilionmu bukanlah lawanku. Dari mana keberanianmu datang langsung ke pintu? Fang Yu mengangkat alisnya, apakah menurutmu strategi menyesuaikan harimau dari gunung ini akan berhasil untukku? Pada saat ini, 2 roh suci agung lainnya saling memandang, glaukoma berkedip-kedip di pupil mereka. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya Fang Yu. Namun arti keberadaan mereka adalah menerima perintah dan melaksanakan tugas. Tugas yang diberikan oleh Master Pavilion kepada mereka adalah mengembalikan para dewa dan iblis. Lalu, jika tugas ini tidak selesai, mereka tidak bisa pergi. Fang Yu, kamu bersikeras menentang kami, dan pada akhirnya kamu tidak akan lolos dari kematian. Roh Kudus berbicara dengan nada muram, lihatlah nasib keluargamu. Dia membuka tangannya, Swiss. Saat ini, di belakangnya, pusaran air perlahan muncul. Setelah itu, 2 sosok muncul satu demi satu. Kedua sosok ini, bukanlah manusia. Tepatnya, mereka adalah 2 monster yang tidak mirip satu sama lain. Salah satunya berwajah manusia, namun tubuhnya seperti kerangka, hanya tinggal kerangka saja, namun memiliki ekor yang mirip reptil. Yang lainnya tidak memiliki anggota badan, dan tubuhnya seperti cacing putih, dengan banyak duri yang tumbuh seperti kelabang. 78 Chinese Network. Namun di kepalanya yang terbuka, masih ada bercak wajah pucat. Kedua monster ini, dari segi ukuran, ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat mereka. Tapi wajah Fang Yu bukanlah yang pertama melihatnya. Dia bisa mengenali wajah kedua monster ini. Itu adalah 2 penguasa alam ras manusia yang diselamatkan oleh kekuatan misterius setelah dilumpuhkan olehnya di Datian Chen Star. Meskipun wajah kedua monster ini agak berbeda dari sebelumnya,
mereka tidak jauh berbeda, dan mereka masih dapat dikenali. Sungguh tak ada habisnya dan tercerahkan. 166. Aku mengandalkan, kalian berdua, apakah kalian terlibat seperti ini? Fang Yu mengangkat alisnya saat dia melihat kedua monster ini. Aum, Ruo Bujue dan Wuran menatap Fang Yu, pupil matanya merah, dan hanya ada niat membunuh di matanya. Tampaknya mereka bahkan kehilangan kesadaran diri. Oh, kenapa repot-repot? Awalnya aku membunuh 100, tapi sekarang jadi manusia dan hantu, kata Fang Yu. Kami tidak pernah berhenti bereksperimen dengan makhluk dari semua ras. Pada saat ini, Roh Kudus berbicara, di antara mereka, kami memberikan perhatian khusus pada 3 ras manusia, dewa, dan iblis. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk uji di antara 3 ras tersebut, gunakanlah. Untuk melakukan eksperimen fusi. Mendengar ini, Fang Yu sedikit menyipit. Ruo Bianjue dan Wuran telah dipukuli hingga babak belur olehnya, namun mereka masih bisa diselamatkan. Saat itu ia bingung, jika tingkat cederanya konstan dan tercerahkan, apa gunanya menyelamatkannya? Sekarang, ketika saya melihat, pihak lain sebenarnya sedang melakukan apa yang disebut eksperimen. Tes apa? Apakah ini permintaan pengadilan suci? Apa gunanya? Kedua ras manusia ini saya serahkan kepada Master Pavilion. Dari hasilnya, tidak diragukan lagi mereka adalah produk gagal. Dibandingkan dengan fisik para dewa dan iblis, fisik ras manusia memiliki kelebihan, namun memiliki kekurangan, lanjut Roh Kudus. Apa gunanya omong kosong yang kamu katakan ini? Apakah ini akan mengubah situasi pertempuran? Fang Yu menyela roh itu dan mencibir. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa hari ini kamu mungkin bisa mengalahkan kami, tapi kami hanyalah lapisan terbawah di antara kekuatan yang kami dukung. Jika kamu menganggap para dewa dan iblis sebagai milikmu, kamu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Mata Roh Suci bersinar dengan cahaya biru, dan dia berkata dengan suara dingin, orang kuat sepertimu, yang jatuh ke tangan kami di masa depan, pasti tidak akan bertahan atau mati. Kami akan menggunakan daging dan darahmu sebagai fondasi dan melakukan segala macam hal untukmu. Bereksperimenlah, jangan sampai kamu terluka. Boom!